Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Mu'jizat baqiyatun ila yaumil qiyamah, yang mana mu'jizat Al-Quran ini akan selalu abadi sampai hari kiamat. Wala tanqadi ajaibuhu, dan yang mana keajaiban-keajaiban Al-Quran tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Oleh karena itu, ketika para ulama mentafsirkan Al-Quran dari zaman dulu sampai sekarang, mereka tanpa henti, tanpa terputus untuk menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran baqiyatun ila yaumil qiyamah. Karena keajaiban atau mukjizat Al-Quran akan selalu abadi sampai hari kiamat. Dan keajaiban-keajaiban Al-Quran akan selalu ada, tidak akan pernah terputus. Maka dari itu, para ulama selalu mentafsirkan Al-Quran. Ketika kita sering mentadaburi Al-Quran, sering mentafsirkan Al-Quran, maka kita akan merasakan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar mukjizat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh para manusia dan jin untuk mendatangkan saingan selain Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, "Qul la ini jatama'atil insu wal jinnu." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau sekiranya mereka berkumpul, manusia dan jin, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan bandingan selain Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Pasti mereka itu tidak akan pernah untuk bisa mendatangkan tandingan selain Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Meskipun mereka, jin dan manusia, saling kerjasama untuk saling membantu untuk mendatangkan saingan selain Al-Quran. Sahabat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Mukjizatnya itu bukan dari segi lafaz, akan tetapi maknanya, hurufnya, susunan ayatnya dan susunan suratnya adalah mukjizat. Sampai-sampai angkanya atau ayatnya pun mukjizat. Oleh karena itu, sahabat Tanmiyah, kita akan mentadaburi di sini angka 19. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW tentang angka. Yang mana angka ini adalah angka pertama kali yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada angka lagi yang pertama kecuali angka 19. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mudaththir ayat 30. 'Alaiha tis'ata asyar. Ya, di sini tis'ata asyar artinya itu adalah angka 19. Kita lanjutkan ayat setelahnya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Di sini kita harus ambil konteks yang paling utama, yaitu kalimat liyastayqina. Liyastayqina sama 'alaiha tis'ata asyar, apa sangkut paut antara ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya? Apa makna 19 dengan liyastayqina? Supaya mereka yakin. Kita lanjutkan dulu ayatnya.
liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana wa la yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun. Kita terjemahkan. Liyastayqinal ladzina utul kitab, supaya ahlu kitab itu yakin terhadap apa? Dengan angka 19 tadi. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Begitu juga orang yang udah beriman, udah memiliki iman. Ketika mereka udah memiliki iman, ketika mereka mengetahui angka 19, maka keimanan mereka semakin bertambah. Wala yartabal ladzina utul kitab. Begitu juga orang ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, ketika mengetahui angka 19, mereka tidak akan pernah lagi merasa ragu. Wal mu'minun. Di sini berarti orang mukmin itu ada yang mukminnya itu benar percaya, ada yang mukmin yang masih ragu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mukmin lagi ragu, maka bacalah angka 19. Sahabat TV Tanmiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita fokus sekarang di angka 19. Saya tanya, surat apa di dalam Al-Quran yang urutannya ke-19? Kita buka mushafnya, kita cek bahwasanya surat nomor 19 itu adalah surat Maryam. Pertanyaannya, kenapa Allah memilih nama Maryam di Al-Quran? Bahwasanya Maryam ini adalah seorang perempuan. Kenapa Allah tidak memilih Khadijah, yang mana beliau itu sebagai istrinya Nabi? Dan kenapa tidak memilih Aisyah misalkan? Atau misalkan ibunya Aminah, ibunya baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah memilih Maryam. Di sini kita bisa melihat jamaah sekalian, sahabat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah ingin memuliakan Maryam, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kenapa menaruh surat Maryam? Supaya kita sebagai umat Islam untuk bisa menghormati agama lain. Karena agama lain tidak pernah menghormati agama lain. Malah mereka misalkan malah mengejek atau menghina Maryam. Mereka mengatakan bahwasanya Maryam itu adalah pezina. Na'udzubillah min zalik. Ya. Oleh karena itu agama Islam mengangkat derajatnya Maryam. Di sini fokus. Tadi bahwasanya Maryam itu, surat Maryam itu ada di angka 19. Sekarang kita masuk ke surat Maryam. Kita lihat permulaan sejarah atau cerita tentang Maryam. Kalau kita buka di surat Maryam dan kita lihat bahwasanya sejarah atau permulaan kisah Maryam itu di ayat 16. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Allah mengawali kisahnya dengan ayat tersebut, dan kita lihat di sana Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan nama Maryam di situ. Wadhkur fil kitabi Maryam. Di sini kita fokus di nama Maryam di dalam ayat ini. Sekarang kita cari nama Maryam yang kedua setelah ayat tersebut. Kalau kita lihat satu persatu, ya, kita akan menemukan nama Maryam lagi di ayat 34. Ya, di ayat 34 yang mana ayatnya itu Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Sahabat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hitung, ya. Hitung dari ayat 16 sampai ayat 34 berapa ayat jumlahnya.
silahkan sahabat TV bisa mengecek mushafnya masing-masing. Kalau dihitung satu persatu dari ayat 16 sampai 34 itu ada 19 ayat. Oleh karena itu, kisah Maryam di surat Maryam itu ada 16. Ada 16. Bukan 16, tapi ada 19. Ada 19 ayat. Masya Allah, lihat. Apakah kalian masih meragukan bahwasanya Al-Quran itu bukan datang dari Allah? Sampai-sampai lihat Allah itu ya mendatangkan Al-Quran, ayatnya pun mukjizat. Tadi surat 19 itu tentang Maryam. Sekarang kisah Maryam itu ada 19 juga. Sekarang kita hitung berapa kalimat di ayat wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Kalau kita hitung satu persatu kalimat wadhkur ini, kita hitung sama-sama. Wa 1, udhkur 2, fi 3, Alkitab Maryam, id intabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ada 11 ya, ada 11 kalimat. Sekarang kita hitung. Tadi kan surat Maryam itu ada di nomor 19, kisah Maryam itu ada 19 ayat, dan jumlah huruf wadhkur fil kitabi Maryam itu ada 11 kalimat. Kalau kita kalikan 19 kali 19 kali 11, itu kalau di total ada 3.971, dan ini sesuai dengan jumlah keseluruhan kalimat Al-Quran. Kalau antum semua menghitung dari wadhkur fil kitabi Maryam sampai surat An-Nas, pasti totalnya itu sama, 3.971. Masya Allah. Jamaah sekalian atau sahabat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, ya, mengajak orang Yahudi, orang Nasrani, kalau mereka ragu tentang tentang Maryam, maka lihatlah di surat Maryam, yaitu nomor urutan 19, dan juga lihat sejarahnya Maryam di ayat 16 sampai 34, itu totalnya 19. Supaya apa? Supaya keimanan kita bertambah. Sahabat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan ini kita bertambah keimanan kita, tidak akan pernah ragu tentang keajaiban Al-Quran dan mukjizat Al-Quran. Mungkin ini saja dari saya. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.